Ibuku melihat aku selesai TK tapi belum menemukan pacar. Ternyata langsung menetapkan 5 perjodohan untukku. Agar aku bisa memilih satu dari 5 putri keluarga kaya Su ketika dewasa. Sebagai tunanganku. Kelima putri keluarga Su sangat enggan setelah mengetahuinya. Karena dalam foto aku hitam dan gemuk. Benar-benar orang kampung. Mereka berlima tidak ada yang mau menerima ini. Saat itu ada 3 mobil mewah terparkir di depan sebuah kota kecil yang kumuh. Keluar dari mobil itu 5 wanita cantik dan anggun. Pemandangan ini benar-benar menyenangkan mata. Baru saja turun dari mobil. Yang bungsu, Su Xiao mulai mengeluh. Aku merasa mual, tempat apa ini, benar-benar kotor dan panas. Yang keempat, Su Xinyan juga mengeluh tidak puas. Iya, sungguh tidak percaya. Bagaimana ayah bisa membiarkan orang kampung memilih kami sebagai tunangan? Dan kita harus menjemputnya langsung ke Jiangcheng. Kelima orang itu terlihat tidak senang. Kalau bukan karena ayah Su memaksa dengan nyawa, mereka pasti tidak akan datang ke tempat seperti ini. Baiklah, ayo kita ketuk pintu. Yang membuka mulut adalah kakak sulung, Su Wanam. Wajah cantiknya juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Su Xiao melangkah maju dan mengetuk pintu. Setengah jam kemudian, pintu baru saja dibuka. Pria di depan memiliki fitur wajah yang tampan dan tegas. Matanya dalam dan terang. Aura mereka ternyata lebih mulia daripada yang terlihat. Su Xiao terkejut. Halo, kami mencari Jiang Yichen. Apakah dia ada? Saya Jiang Yichen. Aku melihat beberapa orang di depanku. Lalu dengan malas aku berkata, tunggu sebentar ya. Aku pergi mengambil koper. Saat aku berbalik pergi, beberapa orang agak kaget. Yang ayah Su tunjukkan pada kami benar-benar berbeda. Ayah Su menunjukkan foto Jiang Yichen saat berusia belasan tahun. Tak disangka hanya dalam beberapa tahun. Perubahannya sangat besar. Saat itu, kakak kedua Su Luoli bercanda. Kamu suka dia? Kalau begitu biarkan dia memilih kamu jadi tunangannya. Su Xiao berbalik. Aku tidak peduli ganteng untuk apa. Bukannya dia masih kampungan? Tenang, aku juga tidak akan suka padamu. Gadis kecil dengan tubuh yang belum lengkap ini. Suara dinginku terdengar dari belakang. Lalu aku tidak peduli wajah kesal Su Xiao. Mengambil kopernya dan langsung naik mobil. Mobil yang aku naiki adalah mobil pertama. Yang mengemudi adalah kakak perempuan Su Wanren. Hanya ada 2 orang di dalam mobil. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Memandang ke arah jendela. Perasaan campur aduk berkecamuk di dalam hatiku. Ibuku meninggalkanku sejak aku kecil. Ayah dan aku telah hidup di kota kecil ini selama bertahun-tahun. 2 bulan yang lalu, ayah meninggal karena sakit. Keinginan terakhirnya adalah aku bisa menikah dengan seorang menantu yang baik. Aku sudah lama tahu bahwa ayah telah mengatur pernikahan dengan sahabatnya, ayah Su. Aku selalu menolak dengan keras. Tapi ini adalah wasiat ayah. Aku hanya bisa setuju untuk pergi ke keluarga Su. Perjalanan hening sampai kami tiba di Jiangcheng. Mobil berhenti di depan sebuah villa mewah. Aku mengikuti 5 orang masuk bersama. Di sofa duduk seorang wanita bangsawan. Su Xiao segera mulai mengeluh setelah tiba di rumah. Ibu, kami sudah pulang. Sungguh sangat melelahkan. Sungu segera menyuruh bibinya menyiapkan teh. Kemudian memandang ke arahku yang berjalan di belakang. Dia menatapku dari atas ke bawah. Menemukan bahwa aku tidak seperti di foto, bukan jelek dan gemuk. Sebaliknya, aku cukup tampan. Ibu Su mulai mengejek dengan berkata, jadi kamu Jiang Yichen kan? Untuk menikahi putri keluarga Su kami. Kau sampai operasi plastik. Kau benar-benar menghabiskan banyak usaha. Pernikahan ini sudah diatur oleh ayah Su sejak dulu. Seluruh keluarga Su tidak ada yang puas. Tapi tidak bisa melawan ayah Su. Aku melihat Ibu Su berkata dengan suara pelan. Bibi, aku tidak operasi plastik. Ibu Su mendengus dingin. Lalu aku melihat pengurus rumah mengambil barang bawaanku dari dalam mobil. Dia langsung berkata kepada Li. Pengurus membuka koper. Memeriksa. Tatapanku menjadi tajam. Bibi, ini barang milikku. Aku tentu tahu ini barangmu. Makanya harus diperiksa, kamu datang dari tempat kecil. Kalau kamu bawa barang kotor dan berbahaya ke keluarga Su, tidak baik. Setelah berkata begitu, Ibu Su memberikan kode mata kepada pengurus Li. Isyarat. 5 orang keluarga Su duduk santai di sofa. Tak ada yang berniat maju membantu aku. Saat pengurus Li hendak memulai pemeriksaan, aku langsung merebut koper itu.
Barangku tidak boleh disentuh siapapun. Ibu Su berdiri. Wajahnya memperlihatkan kemarahan. Aku yakin kamu memang membawa sesuatu yang tidak boleh dilihat orang. Hari ini aku harus lihat. Setelah selesai berkata, 4 atau 5 pengawal mendekat ke sini. Orang lain meletakkan ponselnya. Melihat pemandangan ini, awalnya kukira aku akan panik dan menyerah. Tapi wajahku tetap tenang. Saat penjaga hendak merebut kopiku, sebuah suara tegas terdengar dari pintu asisten. Itu Ayah Su yang kembali. Dia buru-buru melangkah maju, menatapku, dengan penuh perhatian bertanya, Yi Chen, kamu baik-baik saja? Maaf ya, Paman Su, baru saja ada rapat di kantor, makanya sekarang baru berani kembali. Mendengar itu, aku menggelengkan kepala. Paman Su baik-baik saja. Ayah Su menoleh ke arah Ibu Su. Kamu ini mau apa? Yi Chen baru saja datang ke rumah. Sudah diperlakukan seperti ini. Ibu Su memandangku dengan jijik. Ada apa denganku? Aku cuma ingin melihat apakah dia membawa sesuatu yang jahat ke dalam. Ibu Su dengan marah meninggalkan sebuah kalimat, lalu berbalik menaiki tangga. Ayah Su menghela napas panjang. Maaf ya, Yi Chen. Bibimu mungkin punya kesalahpahaman tentangmu. Paman akan menjelaskannya dengan jelas kepadanya. Aku menggelengkan kepala, menunjukkan tidak apa-apa. Banyak orang yang memiliki prasangka terhadapku selama bertahun-tahun. Setelah Ayah Su berbicara kepada semua orang di rumah, Yi Chen tinggal di sini. Kalian semua tidak boleh tidak menghormatinya. Dan juga tidak boleh membiarkan dia diperlakukan buruk. 5 orang itu diam membisu. Berpikir mengapa ayah begitu menyukai Jiang Yi Chen ini. Setelah sedikit berbasa-basi, Ayah Su mengajak aku melihat kamar. Di dalam kamar sangat luas dan terang. Semua perlengkapan hidup lengkap tersedia. Yi Chen, kamu puas dengan tata letak kamar? Kalau tidak suka, aku akan menyuruh orang untuk membuat ulang untukmu. Terima kasih, Paman. Aku sangat menyukai pria di hadapanku ini. Perasaanku campur aduk. Aku sudah bertemu Ayah Su berkali-kali sejak kecil. Tapi dia selalu baik. Ini membuatku teringat ayahku yang telah meninggal. Melihat ekspresiku yang menjadi suram, Ayah Su menepuk bahuku dan berkata, perjalanan juga melelahkan. Kamu istirahat dulu yang baik. Saat waktu makan malam tiba, aku akan memanggilmu. Aku mengangguk, kembali ke kamar untuk membereskan barang-barang. Setelah makan malam, Ayah Su menarikku untuk mengobrol di sofa. Lalu dia menyerahkan kartu ATM kepadaku. Yi Chen, bawa kartu ini. Besok biarkan mereka berlima mengajakmu berkeliling kota Jiang. Kalau ingin beli apa saja, silakan beli. Paman Su, terima kasih atas niat baikmu. Tapi tidak perlu. Baru saja aku selesai bicara. Melihat wajah Ibu Su yang tampak tidak senang di samping. Dia membuka mulut dengan nada menyindir. TSK TSK TSK. Mau sok suci apa? Kamu datang ke keluarga Su bukannya cuma untuk uang itu? Yang Wanru. Ayah Su berkata marah sambil memanggil nama Ibu Su. Ibu Su langsung membantah. Bukankah aku berkata dengan jujur? Kenapa kamu berteriak padaku? Aku mengerutkan bibir. Aku juga tidak tahu apa salahku pada Yang Wanru. Tepat saat itu, ponsel di samping berdering. Perusahaan Bang Jiang pada kuartal ini sudah menghasilkan 300 juta. Sudah dikirim ke rekening Anda. Aku mengerutkan dahi. Kenapa uang lagi-lagi dikirim satu batch lagi? Hari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya ketika aku bangun, Ayah Su sudah pergi mengurus urusan perusahaan. 5 saudari sedang sarapan di meja makan. Malam tadi Ayah Su sudah memberi perintah agar mereka mengajakku jalan-jalan ke Jiangcheng hari ini. Aku baru saja duduk. Su kakak sulung, Su Wanrou, dengan suara dingin berkata, hari ini perusahaan ada rapat. Biarkan mereka berempat yang mengajakmu keluar. Setelah berkata, dia meletakkan peralatan makan dan berdiri pergi begitu saja. Su kakak ketiga, Su Jinyao, juga berdiri dan berkata, aku ada pertunjukan mendadak hari ini, jadi harus pergi dulu. 4 orang lainnya segera meninggalkan ruangan satu persatu dengan alasan masing-masing. Aku tidak banyak berkata. Melanjutkan makan sarapan dengan kepala tertunduk. Saat sore tiba, ponselku berdering. Dari seberang terdengar suara yang bersemangat. Jiang, Jiang. Apakah kau sudah datang ke Jiangcheng? Aku menjawab dengan dingin. Ada apa? Kau datang ke Jiangcheng tapi tidak memberitahuku. Aku tidak peduli, kau harus segera keluar dan makan bersamaku. Kalau kau tidak pergi, aku akan datang ke rumah Su mencarimu. Setengah jam kemudian,
Aku bilang pada butler. Dan meninggalkan villa sendirian. Setelah makan malam dengan Gu Qinghan, dia kembali membujuk dengan lembut. Membawaku ke sebuah hotel mewah. Saudara Jiang, keluarga Su. Tidak ada yang mengganggumu kan? Aku memutar gelas anggur. Siapa yang bisa menggangguku? Gu Qinghan tersenyum tipis. Memang ya. Kalau kamu tidak mengganggu orang lain, sudah cukup. Siapa yang bisa mengganggumu? Di permukaan, pria ini terlihat sopan dan lembut. Tapi diam-diam dia adalah raja besar. Memikirkan itu, Gu Qinghan lalu bertanya, jadi benar kamu berniat menetap dengan keluarga Su? Aku meneguk sedikit anggur. Dengan santai kuucapkan, entah karena ayahku, aku tidak akan datang ke keluarga Su. Sekarang hanya bisa jalanin langkah demi langkah. Keduanya sedang di lobi bar lantai 1. Sama sekali tidak menyadari di lantai 2, di sebuah booth. Selalu ada seseorang mengawasi mereka. Orang itu adalah Su Wanrou. Dia selesai kerja dan diajak teman ke tempat ini. Baru duduk tak lama. Melihat aku berjalan masuk bersama seorang wanita. Tatapan Su Wanrou terlihat dalam penuh makna. Tepat saat itu, teman di sampingnya melihat pandangannya. Seketika ia menoleh. Song Qian tanpa sadar mulai menggoda. Nona Su kita. Ini baru seperti pohon besi yang berbunga. Suka ya? Memang tampan sih. Kalau mau aku bisa minta kontaknya untukmu dan lain-lain. Orang di sampingnya itu Gu Qinghan kan? Su Wanrou sedikit mengerutkan dahi. Dengan nada penuh tanda tanya. Gu Qinghan. Song Qian mengangguk. Iya. Itu wakil presiden misterius dari perusahaan Lanxiang. Kalau ditanya kenapa Lanxiang misterius? Karena itu perusahaan publik. Tak hanya sangat kuat, tapi juga sedikit orang yang tahu siapa ketua dewan di belakangnya. Selama bertahun-tahun, Gu Qinghan lah yang menangani urusan bisnis. Tapi Kak Wanrou, kamu jauh lebih hebat dari Gu Qinghan. Pasti bisa mendapatkan kakak ganteng ini. Kamu terlalu banyak bicara. Su Wanrou membuka suara dengan dingin. Lalu kembali menatap ke arah aku di bawah. Tatapan matanya penuh rasa ingin tahu. Pria ini baru saja tiba di Jiangcheng. Bagaimana mungkin kenal dengan Gu Qinghan? Su Wanrou diam 1000 bahasa. Mengambil minuman di atas meja. Menyesap sedikit dengan tenang. Saat itu terlihat Gu Qinghan bangkit meninggalkan tempat duduknya. Banyak wanita di sekitar melirik ke arahku. Tak lama seorang wanita bangsawan membawa gelas berjalan ke arahku. Kakak tampan, mari berteman. Minum bersama. Aku meliriknya sebentar. Dengan suara pelan berkata, aku tidak kekurangan teman. Mendengar itu, wajah wanita bangsawan itu membeku. Lalu dia tersenyum dan berkata, mari berteman. Hari ini aku yang bayarkan pengeluaranmu, bagaimana? Tidak perlu melihat ekspresi dinginku. Wanita bangsawan itu agak malu dan marah. Lantas berkata dengan tegas, jangan sombong. Jangan mempermalukan diri. Aku kaya dan berkuasa. Xiao Xin tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu ini hari ini. Sementara itu, Su Wanrou yang duduk di lantai atas, sedang mengamati setiap gerak-geriknya di sini. Song Qian di seberang juga menyadari ekspresinya. Dengan nada menggoda berkata, Kak Wanrou, wanita bangsawan itu bukan orang biasa yang bisa dipermainkan. Sepertinya buruannya akan diambil orang lain. Su Wanrou mengerutkan alisnya. Bangun dan bersiap turun ke lantai bawah. Berencana nanti akan mengungkapkan identitasnya untuk membantu saya. Dan dia baru saja berdiri. Adegan dramatis pun muncul. Wanita bangsawan itu mengangkat tangannya. Baru saja hendak menamparkan saya. Saya membalas dengan menepis tangannya. Di lantai 2 tidak terdengar suara. Tapi Su Wanrou mengerti bahasa bibir. Saya mengucapkan kata per kata. Saya tidak butuh wajahmu. Tapi kalau nyawamu, bolehkah? Suaraku sombong dan congkak. Pada saat itu juga, Gu Qinghan keluar dari kamar mandi. Wanita bangsawan itu mengetahui identitasnya. Tak kuasa menahan terkejut. Segera meminta maaf dan pergi. Takut kalau aku benar-benar ingin mengambil nyawanya. Suasana hatiku jadi terganggu. Juga jadi tidak seru. Untuk terus tinggal di sini. Setelah berpamitan dengan Gu Qinghan, aku pergi dari bar. Aku memesan mobil lewat ponsel. Kemudian dengan santai duduk di pinggir jalan menunggu. Aku menyalakan sebuah rokok. Menengadah melihat langit. Selalu terasa bulan tak selebar dulu. Tepat pada saat itu, sebuah Maybach hitam berhenti di depanku. Kupikir itu mobil yang kupesan sudah datang. Aku memadamkan rokok di tangan ke tempat sampah. Membuka pintu mobil. Baru saja siap masuk ke mobil.
Ternyata ada seorang wanita yang masih duduk di kursi belakang. Kok kamu? Baru aku sadar. Wanita di mobil itu ternyata adalah Su Wanru. Dengan suara dinginnya dia berkata, naik mobil lah. Aku terdiam sejenak, lalu duduk di sebelahnya. Entah kenapa bertemu Su Wanru di sini. Aku merasa sedikit bersalah. Kebetulan sekali. Aku dan teman-teman datang untuk bersenang-senang. Kamu juga? Su Wanru mengangguk pelan. Tidak berkata apa-apa. Aku menoleh keluar jendela. Su Wanru juga sedang di hotel ini. Apakah dia memang melihatku tadi? Atau kebetulan bertemu saat keluar? Sepanjang jalan kami diam saja. Kami berdua akhirnya tidak menanyakan keraguan di hati masing-masing. Setelah sampai di rumah, baru saja masuk pintu. Tiba-tiba terdengar suara sinis dari Ibu Su di sofa. Baru datang ke Jiang Cheng. Keesokan harinya sudah pergi bermain sampai larut malam. Tidak tahu juga main sama wanita siapa. Laki-laki seperti ini bagaimana bisa menikahi putri keluarga Su kami? Setelah berkata, Su Fu mengernyitkan dahinya. Dia percaya pada kepribadianku. Hanya khawatir tentang keselamatanku. Sedang bersiap untuk menelepon bertanya. Saat itu aku dan Su Wanrou masuk. Ternyata Wanrou bersama Yi Chen ya. Su Wanrou tidak berkata apa-apa. Juga tidak membantah. Su Fu tersenyum sedikit. Mengenai urusan pernikahan Yi Chen. Paman Su berencana agar kamu bergiliran mengenal kelima putrinya. Nanti kamu lihat siapa yang cocok. Baru menetapkan urusannya, boleh? Aku mengangguk. Baik, Paman Su. Ibu Su walaupun tidak senang. Tapi dia tahu keputusan Ayah Su tak bisa diubah siapapun. Hanya bisa memandangku dengan tidak suka. Keesokan paginya aku terbangun karena ketukan pintu. Dengan wajah mengantuk dan kesal. Aku membuka pintu. Melihat Su Wanrou di depan pintu. Bersiaplah. Ikut aku ke kantor. Kata wanita itu. Ke kantor buat apa ya? Ayah Su menyuruh aku bergiliran mengenal setiap orang sehari. Hari ini mulai dari kakak tertua Su Wanrou, bersiap-siaplah. Sudah setengah jam berlalu. Aku dengan lesu naik mobil. Pergi ke kantor bersama Su Wanrou. Tepat pada saat itu, wanita di samping dengan tegas berkata, Jiang Yi Chen, aku setuju untuk berhubungan denganmu. Hanya karena ayah. Tapi aku tidak akan menyukaimu. Kau juga tidak perlu memahami aku. Aku menengadah memandang wanita di kursi pengemudi. Seluruh tubuhku menjadi lebih semangat. Dengan nada sedikit menggoda dia berkata, begitu ya. Tapi setelah mengamati 2 hari ini, orang yang paling aku sukai adalah kamu. Lalu bagaimana ini? Wanita itu matanya berkilat menunjukkan ketidaksenangan. Dengan dingin dia berkata, aku sarankan kau jangan buang-buang waktu. Aku tersenyum. Tidak berkata apa-apa lagi. Setelah tiba di kantor, Su Wanrou dan aku turun dari mobil bergantian. Beberapa pegawai yang lewat langsung menaruh pandangannya pada kami. Siapa pria tampan yang ada di sebelah direktur utama itu? Sangat tampan. Aura ini terlihat seperti dari keluarga bangsawan. Dia sangat cocok dengan bos Su. Saat itu orang-orang saling berbisik membicarakan. Su Wanrou menyerahkan kunci pada satpam di pos keamanan. Saat aku baru melangkah, aku langsung berhenti sejenak. Dengan penuh kegembiraan aku berkata, Paman Lin yang mengenakan seragam satpam, mengangkat kepala dan tersenyum juga. Xiao Chen, kenapa kamu di sini? Su Wanrou memandangku dengan sedikit kebingungan. Aku malah langsung mengibaskan tangan. Kamu naik dulu saja. Aku akan ikut Paman Lin ke tempat parkir. Para pengawal keluarga Su memperhatikan setiap gerak-gerikku. Awalnya kukira aku yang kampungan ini datang ke perusahaan. Pasti akan selalu menempel pada Su Wanrou. Tak disangka aku justru mengobrol sepanjang pagi dengan satpam di pos keamanan. Semua orang menunjukkan ekspresi mengejek. Memang benar ini tempat kecil. Yang datang hanyalah orang-orang yang tidak berkelas. Tidak heran bisa ngobrol sepanjang pagi seperti itu. Iya, mungkin Paman Lin itu memang dari kota kecil mereka. Apa gunanya tampan? Kalau tidak berwawasan, aku sama sekali tidak tahu tentang perbincangan mereka. Aku menunggu sampai Paman Lin selesai shift. Lalu pergi bersama ke sebuah restoran di dekat situ. Paman Lin tersenyum. Dia tidak suka bergosip. Dan pagi itu juga dia baru tahu alasan aku datang ke perusahaan dariku. Xiao Chen, aku sudah bertemu kelima nona keluarga Su. Menurutku, yang paling hebat adalah Su Wanrong. Selama bertahun-tahun sejak mengambil alih perusahaan, tapi sudah mendapatkan banyak proyek besar. Pribadinya tenang dan juga hebat. Bisa dipertimbangkan terlebih dulu. Aku minum seteguk air,
langsung wajahku penuh penolakan. Tidak. Paman Lin, apa ada yang bisa dipertimbangkan dari gunung es itu? Di mataku, Su Wanrou sangat dingin dan jauh. Apa yang kukatakan tadi pagi hanya untuk menjahili dia saja. Paman Lin tertawa terbahak-bahak, lalu mulai membicarakan keluarga Su lagi. Beberapa orang lain sudah makan siang. Kembali ke kantor. Aku masih duduk di pos keamanan sepanjang sore. Selesai rapat sore, Su Wanrou bertanya pada asistennya. Ketika tahu aku masih di pos keamanan, dia sedikit mengerutkan alis. Pria ini tadi pagi bilang, orang paling disukai adalah dia, sekarang datang ke kantor. Tapi malah menghabiskan waktu seharian di pos keamanan. Pria ini main apa sebenarnya? Setelah Su Wanrou duduk di meja kerjanya dan diam selama 2 detik, dia berkata, periksa latar belakang Paman Lin. Dan juga hubungan dia dengan Jiang Yichen. Sekalian panggil Jiang Yichen juga. Baik, kata asisten Su, setelah pergi. Tak lama kemudian aku naik ke atas. Aku melirik sejenak kantor Su Wanrou. Lalu dengan malas bertanya, ada apa? Kamu sudah di ruang keamanan sepanjang hari. Ayah pasti akan merasa tidak enak. Aku mendengar ini dan merasa agak bingung. Baiklah, kamu sendiri yang menyuruhku naik ke sini. Kalau aku mengganggumu, jangan salahkan aku ya. Setelah berkata begitu aku duduk di sofa. Su Wanrou tidak menghiraukan. Mengambil dokumen dan melanjutkan pekerjaan. Aku di sofa sedang bermain game di ponsel. Volume sepertinya juga diatur ke maksimum. Su Wanrou sedikit mengerutkan alis. 8 menit kemudian, suara aku mengomel kepada teman satu tim terdengar. Kamu mainnya lebih buruk dari kurir makanan ya? Masuklah ke permainan. Bro, jangan main dengan kaki. Aku pikir kamu cuma prajurit kecil yang bisa hidup kembali. Su Wanrou merasa tidak berkata-kata. Mengumpat dengan sangat elegan. Saat itu juga, orang yang dimarahi di sisi lain juga mulai membalas umpatan. Setiap kata penuh makian. Di saat seperti ini, Su Wanrou akhirnya menyesal membawaku ke kantor. Pria ini jelas datang hanya untuk menyiksanya. Dia mulai curiga aku bukan yang paling menyukainya, tapi yang paling membencinya. Bukan, yang paling aku benci seharusnya Xiao Ming. Untungnya permainan selesai dengan cepat. Pekerjaan Su Wanrou juga sudah selesai. Dia mengambil jaketnya dan mengajakku pergi. Keduanya baru saja sampai di pintu. Asisten sudah kembali. Su Wanrou melirik ke arahku. Lalu berkata padaku, kamu tunggu di garasi dulu ya. Kemudian mengawasi aku pergi meninggalkan kantor. Asisten mulai melapor hasil penyelidikan. Identitas Bos Zhongchelan memang tidak biasa. Dia punya banyak rumah dan kantor di pusat kota Jiangcheng. Singkatnya, dia adalah orang kaya yang punya puluhan miliar dan jadi pemilik properti. Karena bosan, dia datang jadi satpam. Soal hubungan antara Tuan Jiang dan dia, aku belum berhasil mencari tahu. Mendengar itu, mata Su Wanrou merenung 2 detik. Bagaimana bisa Jiang Yichen mengenal orang seperti itu di Jiangcheng? Ditambah lagi dengan Gu Qinghan tadi malam. Su Wanrou sedikit merasa aku tidak biasa. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Ini bukan urusannya. Dia hanya perlu memastikan buku ini tidak punya niat jahat. Setelah pulang ke rumah, ruang tamu terasa sangat ramai. 4 anggota keluarga Su lainnya duduk di sofa. Ada juga seorang pria seusia denganku. Dia mengenakan setelan jas hitam. Terlihat seperti anak orang kaya. Wanrou sudah kembali. Cepat, duduklah. An Yicheng baru pulang ke negara hari ini. Baru turun dari pesawat langsung datang ke sini. Dia tersenyum dan bangkit untuk menyapa Su Wanrou. Su Wanrou membalas dengan dingin. Wajah An Yicheng tampak agak kecewa. Lalu dia memandang ke arahku. Tersenyum sambil berkata, kamu pasti Jiang Yichen, kan? Halo, aku An Yicheng, dan Wanrou. Mereka berlima sudah tumbuh bersama sejak kecil, nanti. Kita seperti saudara. Kalau kamu bosan di Jiangcheng, bisa cari aku buat main. An Yicheng tadi sudah dengar dari obrolan kalau aku cukup tampan. Tapi tak kusangka ternyata tampan sampai berlebihan. Aku sudah melihat niat lelaki itu sejak awal. Hanya membalas dengan kalimat biasa saja. Saat itu juga, Ayah Su juga kembali. Keluarga An dan keluarga Su sudah berteman lama. Ayah Su juga sangat sopan kepada An Yicheng. Mereka berkumpul dengan penuh kegembiraan. Aku duduk santai di samping menunggu makan. Saat itu juga, Ibu Su membuka bicara, berkata, benar juga. Acheng, beberapa hari lalu aku tahu kamu akan kembali. Aku sengaja berkeliling dan membeli banyak barang.
Bibi pergi mengambilkannya untukmu. Setelah berkata begitu, dia berjalan ke lantai atas. Namun saat turun, dia dengan tidak senang bertanya pada Ayah Su. Mana kotak di lemari saya? Aku bagaimana tahu? Ayah Su bertanya balik. Apakah kalian mengambilnya? Sungu menatap kelima putrinya. Melihat mereka semua menggelengkan kepala. An Yi dengan hati-hati berkata, Bibi jangan-jangan kena maling ya? Siapa yang berani sebanyak itu? Sekarang kembalikan barangnya. Keluar dari keluarga Su masih sempat. Kalau tidak, siap-siap masuk penjara. Melihat tidak ada yang mengaku, Sungu segera berkata, Tukang kebun, periksa satu persatu kamar dengan baik. Aku sedang asyik main ponsel. Mendengar kata-kata itu, ketertarikan langsung muncul. 1 jam kemudian, tukang kebun memimpin orang periksa beberapa kamar pembantu, tapi tidak menemukan barang yang hilang itu. Selain kamar pembantu, kamar Tuan Jiang belum diperiksa. Kepala pelayan Li ragu-ragu berkata, seorang pembantu juga berdiri saat itu. Nyonya, kemarin kami diskusi CCTV-nya rusak ketika Tuan Jiang kebetulan lewat. Pada sore hari, saya bahkan melihat dia keluar dari kamar Anda. Kata-kata ini jelas mengatakan, saya tahu pengawasannya rusak, dan juga pernah ke kamar Ibu Su. Mendengar itu, Ibu Su langsung penuh amarah. Jiang Yichen, saya pikir kenapa kemarin kamu tidak ingin kartu Paman Su. Dari luar terlihat angkuh, tapi diam-diam melakukan hal kotor seperti itu, kan? Pelayan langsung pergi mencari kamarnya untuk saya. Keluarga Su langsung membela. Omong kosong. Yichen tidak mungkin jadi orang seperti itu. Bagaimana mungkin Su Siyuan? Kamu kira kamu tahu betul orang dari daerah kecil seperti dia? Apa saja bisa dilakukan? Apalagi kemarin sore hanya dia yang ada di rumah. Dia tidak bisa menghilangkan kecurigaan. Wajah saya tenang. Tidak apa-apa, Paman Su. Biarkan mereka mencari saja. Sejak kejadian pertama kali saya merasa, ini adalah konspirasi yang diarahkan pada diri sendiri. Adapun siapa dalangnya, saya pikir akan segera diketahui. Para pelayan pergi ke kamar saya. Beberapa orang keluarga Su tetap duduk di sofa menonton pertunjukan. Aku menatap pelayan yang menuduhku. Dengan suara dingin bertanya, siapa namamu? Aku tidak pernah masuk ke kamar Ibu Su. Kenapa orang ini memfitnahku tanpa alasan? Orang bodoh tidak mengerti mengapa aku bertanya seperti itu. Tapi tetap saja menjawab, namaku Zhang Ting. Tak lama kemudian para pengurus turun. Mereka melaporkan kepada Tuan dan Nyonya. Kami menemukan barang-barang ini di kamar Tuan Jiang. Terlihat sebuah kantong plastik hitam berisi gelang giok. Itulah barang yang hilang milik Ibu Su. Semua orang agak terkejut. Ternyata memang benar barang ditemukan di kamar Jiang Yichen. Su Siyuan, apalagi yang ingin kau katakan? Lihatlah pria seperti apa yang kau cari untuk putramu. Berasal dari daerah kecil saja sudah cukup parah. Tangan dan kakimu juga kotor. Ibu Su marah-marah. Tidak mungkin Yichen yang melakukannya. Keluarga Su yakin mengatakan iya. Mungkinkah ada kesalahpahaman? An Yicheng juga berpura-pura serius di samping. Pada saat itu, Su Wanrou berdiri keluar. Ayah dan ibu, mari panggil Paman An untuk memeriksa sidik jari. Jika benar Jiang Yichen yang melakukannya, pasti akan ada sidik jarinya di perhiasan itu. Su Fu mengangguk, dan menghubungi petugas An dari kepolisian. Ibu Su memandang Ayah Su sambil mengatupkan gigi berkata, jika barang itu dicuri oleh Jiang Yichen, dia harus membatalkan pertunangan dan meninggalkan keluarga Su. Barang itu bukan saya yang mencuri. Saya mencoba mengingat dengan seksama. Gagang pintu kamar kemarin sepertinya dilapisi dengan sebuah film pelindung. Tapi hari ini sudah hilang. Sidik jari pada gelang mungkin berasal dari situ. Ibu Su mendengus dingin. Buktinya sudah di depan mata. Kamu masih mau menjelaskan bagaimana lagi? Saya menatap Ibu Su dan berkata, tenang saja. Saya punya cara untuk membuktikan diri saya. Bibi, boleh pinjam gelang tangan ini? Semua orang tidak mengerti maksud saya. Saya terlihat sangat tenang. Mengambil gelang tangan di atas meja. Dan memakainya di tangan saya sendiri. Saya mengulurkan tangan. Di bawah cahaya lampu. Pergelangan tangan yang mengenakan gelang giok itu langsung menjadi merah dan bengkak. Rasa gatal dan tidak nyaman menguasai otak saya. Tetapi sepertinya saya tidak peduli. Saya tersenyum ringan dan berkata, Bibi, batu giok ini memang dibeli dengan sangat bagus. Tubuh saya semakin parah alerginya jika terkena giok yang semakin baik. Ayah Su segera bicara. Anak bodoh tahu alergi terhadap giok.
Kenapa kamu masih mau menyentuhnya? Cepat lepas saja. Aku melihat Ibu Su tersenyum dingin. Gejala-gejala ini tidak akan sembuh dalam 3 hari. Jadi benda itu bukan aku yang mencuri. Ibu Su tetap tak mau menyerah. Mungkin kamu mengambilnya dengan memakai sarung tangan. Aku tersenyum dan berkata, memakai sarung tangan. Bagaimana mungkin gelang tangan memiliki sidik jariku? Ibu Su tiba-tiba terdiam. Aku alergi saat menyentuh giok. Dan tanganku sebelumnya tidak menunjukkan gejala apapun. Orang yang jeli pasti bisa melihat. Ini adalah sebuah jebakan yang dibuat untuk menjebakku. Lalu aku dengan malas berkata baiklah. Aku sudah menjelaskan semuanya. Bibi. Sekarang aku ingin bertanya pada Anda. Kenapa kemarin Anda mengirimkan 20 juta ke Zhang Ting? Ekspresi Zhang Ting dan Ibu Su berubah serempak. Kamu ngomong apa sih? Aku mengeluarkan sebuah gambar dari ponselku. Di situ terlihat bukti transfer dari akun Ibu Su ke Zhang Ting. Aku tahu seorang pembantu tidak perlu menjebak dirinya sendiri. Pasti seseorang menyuapnya. Ternyata benar. Aku menanyakan nama Zhang Ting. Dan mengecek rekam jejak transaksinya. Semua ini adalah kabar baik yang disutradarai dan diperankan sendiri oleh Sungu. Melihat tagihan itu, semua orang sangat terkejut. Seolah-olah mengerti alur cerita sebenarnya. Hanya sorotan mata Su Wanrou yang mengandung sedikit keraguan. Bagaimana pria ini bisa menemukan tagihan ini? Ibu Su tergagap-gagap menjelaskan bahwa Ibu Zhang Ting sedang sakit di rumah. Dia meminjam gaji sebelumnya dariku. Ayah Su menghela napas. Waktu Zhang Ting melamar pekerjaan, dia bilang dia yatim piatu, Yi Chen. Sekarang paman pasti akan memberimu penjelasan. Setelah bicara, dia berbalik memandang Su Wanran. Bawa dulu Yi Chen ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Aku mengangguk. Mengikuti Su Wanrou pergi. Baru saja membuka pintu mobil. Terdengar suara ciuman wanita. Maafkan aku. Aku terdiam sebentar. Baru kemudian kusadari. Dia sedang meminta maaf atas nama Ibu Su, Yang Wanru, kepadaku. Tidak apa-apa, aku tersenyum lagi. Kalian pasti sangat kecewa, ya? Jika rencana ini berhasil, aku bisa meninggalkan keluarga Su. Ngomong-ngomong, sebelum itu, apa kamu pikir aku yang melakukannya? Su Wanrou menggelengkan kepala. Bukan kamu terlihat tidak begitu bodoh. Aku mengerutkan bibirku. Ya, menjadi menantu emas keluarga Su. Hal kecil seperti ini apa artinya? Aku tidak sebodoh itu. Setelah sampai di rumah sakit dengan tenang, mengambil resep dari dokter, kami menuju apotek untuk mengambil obat. Aku duduk menunggu di kursi di samping. Tak lama kemudian, Su Wanrou kembali. Berikan tanganmu padaku. Aku mengulurkan tangan. Terlihat Su Wanrou mengeluarkan kotak obat, lalu mengoleskannya pada lukaku. Sakit, dingin dan sedikit perih. Menyebar sampai ke otak. Tentu saja agak sakit. Aku masih tersenyum di wajahku. Su Wanrou, tak kusangka kamu yang terlihat dingin. Sebenarnya cukup perhatian. Aku sepertinya semakin menyukaimu. Mendengar candaku, wajah Su Wanrou memerah. Lalu dia batuk beberapa kali. Dengan serius berkata, aku sudah bilang aku tidak akan menyukaimu. Aku tersenyum kecil. Tidak ada artinya. Tentu saja aku hanya bercanda. Kelima orang keluarga Su ini harus kuamati dengan cermat. Namun saat melihat punggungku bangkit berdiri, Su Wanrou merasakan ada sesuatu yang aneh dalam hatinya. Kami meninggalkan rumah sakit. Sementara itu, ayah dan ibu Su sudah bertengkar hebat di dalam kamar. Yang Wanru, Yi Chen baru beberapa hari di keluarga Su. Kenapa kau harus begitu menentangnya? Dia hanya seorang anak. Yang Wanru terkekeh dingin. Bukankah itu karena kamu? Su Xiyuan, kenapa kau mengajak Jiang Yi Chen ke keluarga Su? Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Aku sudah meniatkan pertunangan dengan ayah Yi Chen sejak dulu. Yang Wanru berkata dengan marah. Pertunangan itu cuma alasan semata, bukan? Bukankah itu karena kau pernah menyukai Jiang Han Xiao? Wajah Su Xiyuan langsung menjadi tegang. Dia dan ayah Jiang dulu teman sekolah. Keduanya dari keluarga terpandang. Lalu bertemu Jiang Han Xiao yang muda dan cantik. Dia adalah ibuku. Mereka berdua menyukai Jiang Han Xiao. Dan memilih untuk mengejarnya dengan adil. Dia mengandalkan nama besar keluarga Su. Dan bertunangan dengan keluarga Jiang. Namun pada akhirnya Jiang Han Xiao memilih Jiang. Dan bahkan kabur dari pernikahan bersamanya. Yang Wanru melanjutkan pembicaraannya. Apakah selama bertahun-tahun ini kamu selalu tidak bisa melupakan Jiang Han Xiao? Makanya kamu membawanya ke rumah kita.
dan memperlakukannya dengan sangat baik. Aku benar, kan? Su Siyuan menghela napas, menarik tangan Yang Wanru dan berkata, bukan begitu. Masalah Jiang Hanxiao sudah berlalu bertahun-tahun lalu. Sekarang hatiku hanya untukmu. Yang Wanru menatap Su Siyuan dan bertanya, lalu kenapa kamu harus membawa Jiang Yichen sebaik itu? Wajah Su Siyuan tampak sedih. Tahukah kamu? Dulu aku bersama ayah Yichen menghadiri acara amal. Tiba-tiba diserang oleh teroris. Dialah yang menahan peluru untukku sehingga menyebabkan kakinya terluka permanen. Selama bertahun-tahun itulah aku membawa Yichen tinggal di desa ini. Ayah Yichen sebelum meninggal berpesan, aku harus merawatnya dengan baik. Wajah Yang Wanru mendadak membeku. Su Siyuan tenggelam dalam kenangan panjang itu. Saat itu aku dan Su Wanru baru saja pulang ke rumah. Begitu masuk ruang tamu, aku melihat Su Siyuan dan Yang Wanru. Entah bagaimana kami tak bisa menghindar. Yang Wanru bahkan dengan tulus meminta maaf padaku. Aku tak mempermasalahkannya lagi. Lalu aku naik ke atas untuk beristirahat. Baru saja mandi. Pintu kamar diketuk. Orang yang datang adalah Yang Wanru. Aku melihatnya dengan sedikit bingung. Ada apa? Bibi, aku ingin bicara denganmu. Setelah duduk di kamar, Yang Wanru langsung berkata, Jiang Yichen, aku sekarang menerima kamu datang ke keluarga Su kami. Dan juga setuju membiarkanmu menikahi anak perempuanku. Tapi dari 5 orang mereka, kamu tidak boleh memilih Su Wanrou. Mendengar itu aku terhenti sejenak. Lalu bertanya, kenapa Wanrou adalah anak perempuan terbaikku? Aku sudah punya calon menantu yang memuaskan. Jadi kamu harus menjauh darinya. Ucapan itu jelas mengatakan aku tidak pantas bagi calon yang memuaskan itu. Mungkin itu sebabnya aku merasa nyaman. Aku mengerti. Bibi Yang Wanru tidak berkata apa-apa lagi, dan meninggalkan kamar. Keesokan paginya saat bangun, giliran aku dan adik kedua keluarga Su Luo untuk bersama. Su Luoli adalah wakil presiden grup Su. Dia dan kakak sulung Su Wanrou tidak akur. Katanya suka selalu bertentangan dengan Su Wanrou. Baru masuk mobil, Su Luoli langsung bertanya padaku, bagaimana kamu dan Wanrou kemarin? Aku agak cuek. Lumayan. Mendengar itu dia berkata lagi, aku bilang sama kamu ya, kakak perempuan ini bukan orang baik. Hatinya kejam dan tidak berperasaan. Kamu jangan sampai memilih dia. Mataku berkilat dengan senyum tipis. Kalau begitu aku pilih kamu. Su Luoli langsung membeku. Tersenyum kikuk. Janganlah. Setibanya di kantor, Su Luoli sibuk dengan urusan kantor. Aku malah menghabiskan waktu sehari penuh di pos keamanan. Sampai hari ketiga orang yang bersamaku adalah kakak ketiga Su Jin Yao. Su Jin Yao adalah seorang selebriti. Dengan puluhan juta penggemar yang sangat terkenal. Hari ini adalah ulang tahunnya. Juga hari ulang tahun ke-10 karirnya. Sehari penuh latihan. Konser malam itu sama sekali tidak punya waktu untuk memperhatikanku. Aku tidur siang sebentar. Baru turun tangga. Melihat An Yicheng tersenyum dan berjalan menghampiriku. Kami merencanakan pergi bersama ke pusat perbelanjaan. Membeli beberapa pakaian. Sekalian membeli hadiah untuk Jin Yao. Ayo pergi bersama. Aku berpikir sejenak dan tidak menolak. Mengikuti beberapa orang pergi. Tiba di mall. An Yicheng langsung menarikku masuk ke sebuah toko jas bermerek. Yichen, kamu begitu tampan. Pasti akan sangat cocok jika memakai jas. 4 wanita semuanya menunggu di pintu. An Yicheng melihat keluar sebentar. Kemudian mengambil sebuah jas berwarna hijau tua dari rak. Ini bagus. Bagaimana kalau coba pakai? Aku melihat jas itu, modelnya sangat kuno. Melihat aku diam saja. An Yicheng mengambil jas lain yang lebih buruk lagi. Bagaimana yang ini? Aku sedikit menyipitkan mata. An Yicheng, kalau kamu tidak suka aku, tidak perlu berpura-pura. Juga tidak perlu memakai cara seperti ini. Aku Jiang Yichen walaupun dari desa. Tapi pandanganku tidak kalah dengan kamu. Yichen, apakah kamu salah paham padaku? Wajah An Yicheng berubah agak buruk. Memang dia mengira aku orang desa yang kampungan. Pasti tidak mengerti apa itu mode. Biasanya hanya memakai t-shirt biasa saja. Siapa sangka aku tidak sempat memperhatikan An Yicheng. Asal melirik jas-jas di toko. Kemudian memilih yang kusuka lalu langsung minta pegawai membungkusnya. Saat aku baru mengeluarkan ponsel untuk membayar, Su Wanrou lalu menyerahkan kartu hitam kepada kasir untuk digesek. Aku dengan tenang berkata, terima kasih. Mendengar itu, Su Wanrou dengan dingin membuka mulut berkata, jangan salah paham.
Ini perintah ayahku. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Aku di belakangnya merasa sedikit bingung. An Yicheng melihat pemandangan ini. Tak sengaja meremas jari-jarinya. Tatapan matanya menyiratkan sedikit kegelapan. Setelah keluar dari mal, dua pengawal di belakang hampir tidak sanggup membawa tas itu. Di samping, Su Xiao berkata dengan nada sinis. Beberapa orang memang tidak tahu sopan santun. Menghabiskan banyak uang untuk membeli barang sebanyak ini. Su Xiao memang sedang membalas dendam padaku. Dia selalu menyimpan dendam padaku. Katanya dia bahkan belum tumbuh bulu. Saat aku mendengar itu, aku belum sempat bicara. An Yicheng di samping berkata, Su Xiao, bagaimana kamu bisa berkata begitu? Yichen cuma beli beberapa barang saja. Ini disebut beli barang sembarangan? Aku mendengus dingin. Yang tadi menggesek kartu adalah kamu. Wajah Su Xiao mendadak tegang. Itu uang kakak sulungku. Aku meliriknya sebentar. Dia berkata, benar juga. Itu kakak perempuanmu. Dia sama sekali tidak bicara. Kamu ngomong apa sih di sini? Setelah berkata begitu, aku langsung naik mobil. Wajah Su Xiao kembali berubah menjadi sangat muram. Duduk di mobil masih saja mengeluh. Tanpa kata, aku membalikkan mata dengan kesal. Uangku sendiri banyak sampai tidak habis dipakai. Yang penting aku juga harus diberi kesempatan untuk membayar. Tak lama kemudian malam pun tiba. Setelah makan malam, aku merapikan diri sebentar. Lalu bersama semua orang pergi ke konser. Baru saja duduk. An Yicheng dengan cepat menguasai tempat duduk di samping Su Wanrou. Aku tidak peduli. Duduk di samping Su Luoli. Konser pun segera dimulai. Su Jinyao naik ke panggung. Dia mengenakan gaun putih. Sebagai artis papan atas, wajahnya memang sangat menawan dan tahan banting, di bawah penuh sorakan. Aku merasa hampir telingaku akan rusak karena suara keras itu. Selama 1 jam, Su Jinyao menyanyikan banyak lagu. Sampai tiba sesi berikutnya, pembawa acara perlahan naik ke panggung. Dia mulai berkata, hari ini adalah ulang tahun ke-10 kita, Jinyao. Kami telah menyiapkan sebuah kejutan untuk kalian semua. Selanjutnya kami akan secara acak memilih seorang penggemar beruntung naik ke panggung. Untuk bernyanyi bersama Jinyao. Sorak-sorai seperti guntur terdengar di bawah panggung. Para penggemar bersemangat sampai suara mereka hampir serak karena berteriak. Terlihat angka-angka berputar di atas panggung. Akhirnya berhenti di angka 26. Di samping, Su Luo berkata dengan takjub, luar biasa. Jiang Yichen. Nomor 26 adalah kamu ya? Aku sedikit terhenti. Pembawa acara di atas panggung segera membuka suara. Mari kita sambut penggemar nomor 26 naik ke panggung. Aku sedikit menyipitkan mata. Bagaimana bisa sesial ini ya? Aku melirik beberapa orang di samping. Terlihat dalam mata An Yicheng ada rasa senang tersembunyi karena kesialanku. Aku langsung mengerti. Apakah ada yang ingin melihat aku malu di depan umum? Sudut bibirku terangkat sedikit. Pelan-pelan aku melangkah ke atas panggung. Su Jinyao tampak sedikit terkejut melihatku datang. Ternyata itu Jiang Yichen. Pembawa acara tersenyum dan berkata, kakak cowoknya sangat tampan ya. Boleh tahu siapa namamu? Aku menjawab dengan santai. Begitu Jiang Yichen membuka suara, orang-orang di bawah pun terkejut dan tercengang. Itu adalah Jiang Yichen yang bertunangan dengan keluarga Su. Dia ternyata tampan sekali. Saya yakin setengah dari yang hadir adalah penggemar cowok Su Jinyao. Saat itu semua orang sedang ramai membicarakan. Lihat tatapanku itu. Jangan tanya betapa cemburunya aku. Baiklah. Lagu yang akan kami nyanyikan ulang berikutnya adalah Selamat Malam, dari Beizi. Beizi adalah seorang penyanyi populer. Namun dia sangat misterius. Tak ada yang pernah melihat wajahnya seperti apa. Namun suaranya sudah terkenal di seluruh dunia. Saat itu pembawa acara sudah menyerahkan mikrofon kepadaku. Aku mengatupkan bibir. Lalu berkata, aku tidak punya suara merdu. Tidak bisa bernyanyi. Maaf ya. Orang-orang di bawah mulai bersuara ramai. Turun saja. Jangan berdiri di samping dewi aku. Kelihatan malu saja. Jiang Yichen, pergilah. Aku sedikit menyipitkan mata. Aku tahu orang-orang yang ingin melihat aku gagal. Sekarang pasti sangat senang hati mereka. Tapi aku paling suka membuktikan mereka salah. Aku mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara. Aku memang tidak bisa menyanyi lagu ini. Tapi aku bisa mengiringi musik. Musik pengiring lagu ini dimainkan dengan piano.
Su Jinyao menatapku dengan curiga. Lagu saja tidak bisa dinyanyikan. Masih bermain piano untuk menggodanya. Pembawa acara segera membuka suara. Mari kita tenang sejenak. Menanti kerjasama antara Tuan Jiang dan Jingyao dalam lagu Selamat Tidur. Aku perlahan berjalan menuju piano. Penonton pun menjadi sunyi. Saat intro dimulai, Su Jinyao terlihat sedikit terkejut. Tak disangka benar-benar bisa bermain piano. Dia juga sangat fokus. Dengan serius menyanyikan lagu itu. Pertunjukan kami terlihat sangat serasi. Su Jinyao tak bisa menahan pandangannya menatapku. Adegan ini, bahkan membuat beberapa penggemar baper. Saat itu An Yicheng yang duduk di bawah panggung tersenyum sambil berkata, tak disangka Jiang Yichen bermain piano dengan sangat baik. Lihatlah. Sepertinya tingkat 8 ke atas. Satu bermain piano. Satu menyanyi. Keduanya terlihat cukup serasi. Meski mengatakan begitu, An Yicheng sebenarnya sangat membenci dalam hati. Stadion ini berada di bawah naungan keluarga An. Baginya menyabotase proses pemilihan adalah hal yang sangat mudah. Sebenarnya dia bermaksud membuatku malu di atas panggung. Tak disangka Su Wanrou saat mendengar kata-kata ini. Matanya sekali lagi menatapku di atas panggung. Dalam sorotan lampu, diriku tampak misterius dan memukau. Membuat orang ingin menggali lebih dalam. Tapi entah kenapa, aku dan Su Jinyao berdiri bersamaan di atas panggung. Rasanya sangat menusuk mata. Cocokkah? Tidak cocok sebuah lagu usai. Sorak-sorai tepuk tangan terdengar dari bawah panggung. Setelah turun panggung, aku pergi ke kamar mandi. Ketika keluar, kulihat di pintu berdiri seorang wanita mengenakan gaun hitam. Dia memakai masker. Tak terlihat wajahnya jelas. Namun aura di tubuhnya anggun dan mulia. Kau Jiang Yichen, bukan? Aku sangat menyukai permainanmu barusan. Wanita itu memberiku bunga tulip yang terbungkus rapi. Aku agak terkejut menerima buket bunga itu. Dengan sedikit bingung. Kau kenal aku? Wanita itu menggelengkan tangan. Seraya berkata tidak kenal. Hanya sangat suka dengan permainanku. Aku pergi, sampai jumpa. Setelah berkata, wanita itu berbalik pergi. Tatapan matanya penuh dengan kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Aku terpaku di tempat, melihat buket bunga di tangan. Ada perasaan aneh yang muncul di dalam hati. 2 jam kemudian, konser selesai. Aku bersama 5 orang keluarga Su pergi dari Ancheng. Bersama-sama meninggalkan ayah Su. Ibu Su sudah menyiapkan makan malam di rumah. Untuk merayakan ulang tahun putrinya. Setelah meniup lilin, semua orang mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan. Aku juga tidak terburu-buru. Mengeluarkan hadiah yang telah aku siapkan. Su Jinyao mengucapkan terima kasih satu persatu. Lalu langsung membuka hadiah. Ada rumah mewah, sertifikat properti, kalung perhiasan, kapal pesiar dan berbagai benda berharga lainnya. Saat giliran hadiahnya dariku, itu sebuah kotak yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Semua orang tahu aku tidak membeli apapun hari ini. Mereka semua berpikir, mungkin aku cuma asal cari barang buat mengelabui Su Jinyao. Su Jinyao membuka dengan santai. Dalam sekejap, dia terdiam. Itu adalah sebuah mikrofon dari merek nomor 2. Hanya ada satu di dunia. Mikrofon ini dulunya pernah dilelang. Kemudian benda itu dibeli oleh seseorang misterius seharga 10 juta. Su Jinyao melewatkan lelang waktu itu. Namun dia terus memikirkannya dalam waktu yang lama. Mencari berbagai cara. Ingin membelinya dengan harga lebih tinggi. Tapi tidak menemukan pembelinya. Su Xiao membuka mulut dengan ragu. Apakah ini mungkin palsu ya? Tapi Su Jinyao langsung tahu itu bukan palsu. Dia berkata dengan penuh semangat. Astaga! Jiang Yichen. Ini benar-benar untukku. Aku dengan tenang mengangguk pelan. Hanya sebuah mikrofon saja. Malah sampai semangat begini, benar-benar kurang pengalaman. Su Jinyao bertanya dengan bingung. Mikrofon itu dari mana? Aku melambaikan tangan. Aku pandai bermain piano. Orang yang membeli mikrofon itu sebelumnya kenal denganku jadi memberikannya padaku. Ingin aku berkembang di dunia musik. Tapi aku tidak bisa menyanyi jadi aku berikan padamu. Aku asal saja memberi alasan. Semua orang kembali terkejut oleh aku. Sepertinya hadiah yang mereka siapkan tidak ada yang bisa menyenangkan hati Su Jinyao. Semua orang mulai berubah pandangan terhadapku. Awalnya mereka mengira aku hanyalah orang bodoh yang tak berdaya. Tapi dalam beberapa hari ini, sepertinya aku tidak seperti yang mereka bayangkan. Sesaat aku bersuara,
Selamat ulang tahun. Aku agak lelah. Jadi aku akan naik dulu untuk istirahat. Keesokan harinya aku bangun pagi sekali. Hari ini aku akan menghabiskan waktu dengan Su Xinyan. Dia seorang dokter. Su Xinyan ini tampak dingin dan anggun. Aku sudah beberapa hari di rumah Su, tapi belum banyak bicara dengannya. Kami berdua berkendara menuju rumah sakit. Hari ini aku ada 2 operasi. Agak sibuk. Kamu tunggu saja di kantor. Aku mengangguk. Bermain game sepanjang pagi. Su Xinyan belum selesai operasi. Aku benar-benar bosan sekali. Jadi aku langsung meninggalkan rumah sakit untuk jalan-jalan. Sampai malam dan pulang ke rumah. Aku tidak lagi bertemu Su Xinyan. Sampai hari berikutnya. Giliran Su Xiao Xiao. Dia yang paling bungsu di keluarga Su. Sekarang masih kuliah. Karena sopir hari ini izin. Perusahaan Su Wanrou kebetulan lewat kampus. Jadi setelah sarapan bertiga meninggalkan villa bersama. Di jalan, hanya terdengar Su Xiao Xiao di bangku depan berbicara dengan terkejut. Waduh, kakak perempuan. Aku baru saja melihat berita. Kemarin seseorang memecahkan rekor kamu di Dead Valley. Dead Valley adalah sebuah trek balap yang terkenal. Rekor tercepat adalah setahun yang lalu. 5 menit 32 detik yang diciptakan oleh Su Wanrou. Su Xiao Xiao sangat mengaguminya, jangan tanya betapa. Sekarang ternyata ada orang yang memecahkan rekor itu. Mendengar itu, Su Wanrou mengangkat alisnya sedikit. Su Xiao Xiao melanjutkan berkata, kakak perempuan itu seorang pria. Sayang sekali dia memakai helm. Jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Aku masih merasa sedikit mengantuk. Su Xiao Xiao di depanku masih terus mengoceh. Ingin mencari tahu siapa pria itu. Tapi dia sudah mencari cukup lama. Tetap saja tidak menemukan informasi. Saat hampir sampai di sekolah, Su Xiao Xiao mengganti topik pembicaraan. Dia menatap ke arahku. Hei, orang kampung. Apa kamu suka dengan kakak perempuanku yang ketiga? Kamu bukan penggemar kakak perempuan ketigaku, kan? TSK TSK TSK. Aku melirik dengan ekspresi tak percaya. Malas berdebat dengan orang bodoh seperti dia. Kuturun dari mobil dengan santai. Namun yang mendengar kata-kata itu, tangan Su Wanrou yang memegang setir sedikit mengeras. Setelah Su Xiao Xiao turun dari mobil, dia melambaikan tangan. Kakak, aku pergi dulu ya. Coba cari tahu siapa pria itu untukku. Saat ini, Su Xiao Xiao yang selalu menyukai balap mobil, sudah mulai mengidolakan seseorang baru di hatinya. Pasti itu pria tampan yang keren banget. Sungguh sangat keren. Su Wanrou tidak menghiraukannya. Malah mengingatkan untuk melindungi Jiang Yichen dengan baik. Siapa sih yang berani bullying dia? Su Xiao Xiao mengerutkan bibirnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kemanapun aku pergi, aku merasa seperti ada yang mengawasi diri ini. Bagaimanapun juga, dia adalah menantu emas yang dipilih oleh keluarga Su. Jelas saja dia selalu menjadi pusat perhatian dimanapun berada. Baru saja selesai satu pelajaran. Aku berdiri dan pergi ke kamar mandi. Saat hendak keluar, aku dihentikan oleh seseorang. Beberapa cowok yang mengenakan seragam sekolah menghadangku. Cowok berambut hijau yang jadi pemimpin mereka melirikku sebentar. Dengan maksud tidak baik dia berkata, kamu suka Su Xiao Xiao, kan? Aku menggelengkan kepala. Aku bilang aku tidak suka. Cowok berambut hijau menunjuk aku dan berkata, Jiang Yichen. Su Xiao Xiao adalah gadis paling cantik di sekolah kita. Kamu coba lihat dulu apakah kamu pantas atau tidak. Aku merasa tak bisa berkata apa-apa. Apa mereka tidak mengerti bahasa? Sudah ku bilang. Aku tidak suka, ya kan? Apakah Su Xiao Xiao tahu keberadaanmu? Kamu sebenarnya siapa? Apakah kamu pantas? Mendengar itu, wajah pria berambut hijau menjadi tegang. Lalu dia mengejek dengan dingin. Hari ini kita harus mengajarmu pelajaran. Berani-beraninya datang ke sekolah kecil ini. Su Xiao Xiao mengetahui Jiang Yichen terperangkap di toilet. Teringat nasihat ayahnya. Dia hanya bisa pergi dengan enggan. Namun saat dia tiba di toilet, dia terdiam. Melihat beberapa orang dengan wajah memar keluar dari toilet. Sudut bibir Su Xiao Xiao berkontraksi melihat pria berambut hijau itu. Mereka semua adalah preman sekolah. Memanfaatkan status keluarga yang kuat dan latihan taekwondo. Selalu suka mengganggu orang lain. Dia melihatku keluar dengan santai. Seluruh tubuhku tidak terluka sama sekali. Melihat ekspresi terkejut Su Xiao Xiao, aku mulai berbicara. Mereka mau memukulku. Aku malah yang memukul mereka. Tidak kusangka orang sepertimu punya banyak pengagum.
Orang-orang ini tidak hanya bodoh. Mata mereka juga salah. Su Xiao terdiam tanpa kata. Dia tidak seharusnya mengurus Jiang Yichen. Pria busuk itu sampai sore tidak ada yang menggangguku lagi. Pelajaran terakhir adalah pelajaran olahraga. Saya duduk di lapangan sambil menonton para gadis bermain bulu tangkis. Namun tak lama perut saya tiba-tiba terasa sakit. Saya memegang perut dan buru-buru bangkit. Berlarian menuju toilet umum sekolah. Di sisi lain, Su Wanrou selesai bekerja. Asisten masuk ke kantor. Direktur menemukan bahwa malam tadi di lintasan kematian. Yang memecahkan rekor Anda adalah Tuan Jiang. Su Wanrou mengangkat mata. Kamu bilang siapa? Su Wanrou yang biasanya menghadapi segala hal dengan tenang bagaikan air yang tenang. Saat ini sangat terkejut. Ternyata adalah Jiang Yichen. Bukankah kemarin dia bersama Susinyan? Hasil ini sungguh tak terduga. Jiang Yichen memang pria yang menarik. Sepintas senyum terlintas di wajah Su Wanrou. Tepat saat itu, telepon di atas meja berdering. Kakak, ada masalah. Jiang Yichen menghilang. Su Xiao baru menyadari Jiang Yichen hilang setelah selesai pelajaran olahraga. Dia juga tidak mengangkat telepon. Bertanya pada pelayan villa. Pelayan juga mengatakan Jiang Yichen belum pulang. Mendengar itu, wajah Su Wanrou berubah. Su Xiao, kamu pergi lapor polisi. Sisanya serahkan padaku. Setelah selesai berbicara, Su Wanrou segera mengemudi ke sekolah. Mengatur rekaman kamera pengawas di sekolah dan di pintu gerbang sekolah. Akhirnya di rekaman kamera pukul 5 sore terlihat bayanganku. Aku berjalan menuju toilet umum. Di belakangku, tidak terlalu jauh tapi juga tidak dekat, ada sosok berwarna biru mengikuti. Artinya, tempat terakhir aku hilang adalah toilet umum. Tatapan Su Wanrou menjadi dalam dan serius. Dia langsung membawa orang mengejar ke tempat itu. Sekarang sudah pukul 6 sore. Orang yang lewat tempat ini sangat sedikit. Begitu rombongan Su Wanrou mendekat, mereka mendengar suara pria dengan jelas dari dalam. Bukankah tadi kamu masih kuat? Kenapa tidak melawan? Terus pukul aku ya? Benar-benar pria yang tidak tahu malu. Mendekati kakak Su Jinyaoku. Lihat aku tidak memukulmu hingga benar-benar menyerah hati dan berkata benar. Su Wanrou mendengar nama Su Jinyao. Yakin pria di dalam kemungkinan besar adalah fans gelap Su Jinyao. Langsung masuk. Pengawal mendapat perintah. Sekali tendangan membuka pintu. Tawa pria tiba-tiba terhenti. Melihat Su Wanrou di pintu dengan wajah tidak senang. Kamu ini apa sih? Berani-beraninya datang merusak urusanku. Su Wanrou menatap sekejap. Tenang tapi penuh wibawa. Orang yang dilindungi keluarga Su. Kamu berani bertindak. Melihat wanita dengan aura luar biasa di depan mata. Para pengikut kecil di belakang tiba-tiba gemetar suaranya dan mulai berbicara. Sepertinya ini adalah putri sulung keluarga Su. Su Wanrou. Siapa saja yang pernah melihat berita, bisa langsung mengenali wanita yang sering berbicara di atas panggung ini. Di belakangnya diikuti sekelompok pengawal. Masing-masing berotot kuat dan sehat. Jika dibandingkan, dua pengikut kecil itu seperti anak ayam yang lemah lembut. Su Wanrou mengangkat tangan sedikit. Asisten di sampingnya langsung mengerti. Langsung menaklukkan ketiga orang itu. Pria yang tadi wajahnya penuh kegilaan. Melihat pemandangan seperti ini. Langsung merasa ketakutan. Dia sempat gegabah menculik Jiang Yichen. Tapi dia tidak menyangka hasilnya seperti ini. Dia sama sekali tidak mampu menanggungnya. Nona Su. Maaf. Saya benar-benar gegabah sebentar tadi. Su Wanrou berkata dengan suara dingin. Tidak terdengar ada emosi. Siap-siaplah bertanggung jawab secara hukum. Mendengar kata-kata ini, para pengikut kecil itu langsung berlutut di tanah, menunjukkan kepatuhan mereka. Salah melihat sosok besar seperti Gunung Tai. Menyakiti Tuan Jiang. Memohon pada Nona Su untuk memaafkan kami. Su Wanrou tidak menghiraukan permohonan belas kasihan mereka. Suara sirene polisi berbunyi. 3 orang itu pasrah dan terkulai di tanah. Wajah mereka pucat pasi. Setelah polisi membawa 3 orang itu pergi, hanya tersisa Su Xiao yang segera datang terburu-buru di lokasi. Dan Su Wanrou yang mendukungku. Pria ini benar-benar suka mencari masalah. Aku curiga dia sengaja melakukan itu. Dia memang tidak ingin kita hidup tenang. Su Xiao, memikirkan akan dimarahi ayah Su nanti. Hatiku jadi penuh kemarahan. Su Wanrou mengerutkan kening berkata baiklah. Xiao, jangan bicara lagi.
Kita antar dia dulu ke rumah sakit. Kalau mau antar sendiri, aku tidak mau ikut. Setelah melemparkan kalimat itu, Su Xiao pergi dengan marah. Su Wanrou menundukkan pandangan, melihat wajahku yang kesakitan, dan seluruh tubuhku penuh luka. Dia membawaku ke rumah sakit. Berkat hubungan Su Xinyan, Su Wanrou langsung membawaku ke kantornya. Su Xinyan memeriksa dengan teliti, mengernyitkan dahi. Su Wanrou memandangku dengan ekspresi serius. Apa yang terjadi padanya? Luka parah, iya. Su Xinyan tersedak ringan. Dia punya banyak luka akibat benturan keras di tubuhnya. Juga ada gegar otak ringan. Namun dia diare. Agak dehidrasi. Makanya dia sangat kesakitan. Mendengar kata diare itu, telinga Su Wanrou langsung memerah dengan canggung. Sudahlah. Aku masih ada operasi lain yang harus dilakukan. Kamu tinggal di sini dulu menemani dia. Nanti jangan lupa bantu dia mengurus administrasi rawat inap. Lukanya di tubuhnya butuh waktu lama untuk sembuh. Su Xinyan membuka pintu dan keluar. Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Aku perlahan membuka mata. Memegang perut yang masih terasa nyeri samar-samar. Suara lemah. Air. Aku ingin minum air. Su Wanrou menuangkan segelas air hangat dan memberikannya padaku. Melihat keringat di dahiku, dia mengambil selembar tisu dan memberikannya padaku. Aku tersenyum padanya dan mengucapkan terima kasih. Memang layak jadi orang yang aku sukai. Sangat perhatian.